Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Amirul Bakri, Magister Manajemen Proyek Konstruksi ITS, dengan dosen pengajar Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU. Di sini saya akan mempresentasikan analisis empiris proses implementasi strategi dan kinerja perusahaan konstruksi. Di sini terdapat daftar isi. Yang pertama yaitu latar belakang, ujian pustaka, yaitu terdiri dari proses implementasi strategi, kinerja strategi, yang ketiga dalam metode penelitian, yaitu dilakukan dengan pembahasan, lalu dilakukannya kesimpulan. Latar belakang. Yang melatar belakang di sini adalah industri konstruksi perusahaan di Malaysia yang berkembang sepanjang tahun. Ada sekitar 64.000 perusahaan konstruksi terdaftar di CIDB pada Agustus 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kegagalan perusahaan konstruksi sangat penting dievaluasi karena strategi yang tidak tepat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 90% perusahaan gagal mengimplementasikan strategi karena kesalahan proses yang dibuat oleh proses implementasi strateginya. Yang pertamanya yaitu mentransfer strategi dari manajerial ke tingkat staffnya. Yang pertama yaitu ada gap, yaitu yang tidak sinergi dari manajer ke staffnya. Yang kedua, tidak kesadaran karyawan dalam tingkat organisasi mengambil keputusan itu kontribusinya nggak ada, nggak inefisien, kerjanya nggak dalam visi misi perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi uh, tersebut adalah hambatan dalam proses implementasi strategi. Mereka adalah implementasi strategi dapat mempengaruhi keseluruhan struktur perusahaan tersebut, yaitu kinerjanya dan laba perusahaan tersebut. Karena itu, pentingnya hubungan strategi implementasi kinerja konstruksi dilakukannya. Implementasi strategi adalah bagian dari penting dari perencanaan strategi yang didefinisikan sebagai strategi dalam rencana aksi sebenarnya. Strategi yang berhasil diterapkan memungkinkan perusahaan tersebut meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Implementasi strategi juga membantu perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitifnya dan meningkatkan labanya. Strategi juga yang baik dirumuskan tapi tidak diimplementasikan juga sia-sia, itu tidak akan mencapai tujuannya. Yang kedua adalah tujuan pustaka. Tujuan pustaka yang pertama adalah proses implementasi strategi, yang kedua adalah kinerja dari strategi itu. Proses implementasi strategi yang pertama adalah implementasi strategi telah menjadi bagian penting dari bisnis perusahaan yang dirumuskan dan didapat untuk menguntungkan perusahaan. Yang kedua adalah manajemen tim memastikan karyawan mengetahui visi misi perusahaan dengan baik. Misal visi misinya menjadikan perusahaan konstruksi yang pertama yang terbaik di Indonesia. Visi visinya apa aja, melakukan efisiensi di karyawannya, melakukan kinerja dengan baik, melakukan biaya dengan rendah, dengan melakukan pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, tindakan strategi terdiri dari siapa yang melakukan apa, kapan, dan biayanya berapa. Yang keempat adalah melakukan alokasi sumber daya. Misal dalam satu perusahaan membutuhkan berapa orang sih alokasi sumber dayanya, seperti itu untuk mencapai tujuan yang baik. Misal 5 lebih baik daripada 10, seperti itu. Yang kelima adalah struktur organisasi membantu meningkatkan keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan. Misal dalam satu organisasi, yang pertama ketua manajernya melakukan pengambilan keputusan, dibantu dengan aspeknya yaitu menghitungkan atau merumuskan strategi-strategi seperti yang keenam adalah reward juga penting dalam implementasi strategi karena reward terhadap perusahaan, terhadap karyawan akan meningkatkan kinerja karyawan tersebut dan mempengaruhi karyawan sekitarnya. Dan tidak kalah pentingnya ada budaya perusahaan. Sini budaya perusahaan di perusahaan saya yaitu adalah menggunakan akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Amanah yaitu kepercayaan, kompeten, kapabilitas, kemampuan, harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan pendapat, seperti itu. Loyal mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif adalah berinovasi dan antusias dalam menggerakkan perubahan. Yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerja dalam suatu organisasi yang dilakukan dengan sinergi, seperti itu. Nah, tidak kalah pentingnya kinerja strategi itu adalah apa saja. Yang pertama adalah
implementasi strategi yang berhasil akan memaksimalkan pendapatan perusahaan dan membantu memberikan laba perusahaan positif. Yang kedua, pertumbuhan karyawan dengan indikasi positif, meningkatkan kinerjanya ketika sebuah perusahaan berhasil mengembangkan bisnisnya diperlukan lebih banyak karyawan lagi. Hubungan empiris antara proses implementasi strategi tadi dan kinerjanya adalah terdapat hipotesa, yaitu pertama ada hubungan kuat positif antara proses implementasi strategi dan kinerja konstruksi. Ada hubungan positif yang kuat proses implementasi strategi terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Yang terakhir adalah hubungan positif yang kuat perusahaan implementasi strategi terhadap pertumbuhan karyawan di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukannya survei. Survei yang tersebut dilakukan di perusahaan produksi Lembah Selangor dengan 25 responden. Yang pertama adalah manajemen proyek, kepala perencanaan, CEO perusahaan, manajer operasional, manajer sumber daya. Terus yang kedua adalah melakukan poin-poin strateginya. Apa saja sih yang harus diteliti? Misal visi misi, rencana strategisnya bagaimana, alokasi sumber dayanya bagaimana, pelatihan karyawan, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, dan sistem penghargaan. Lalu data tersebut diolah dengan menggunakan data SPSS. Lalu setelah diolah dilakukannya pembahasan. Yaitu ada proses strateginya, yaitu yang pertama adalah visi misi, rencana strategi, alokasi sumber daya, melakukan training pada karyawan, terus decision making pada karyawan, keputusan pada karyawan, terus reward system, penghargaan pada karyawan tersebut. Itu dari ke 6 tersebut akan menumbuhkan performa perusahaan. Yaitu pertama menumbuhkan laba, pertumbuhan karyawan, dan seperti itu. Dilakukan hipotesa terhadap visi misi terhadap profit dan pertumbuhan karyawan. Setelah di ranking, yang pertama adalah terhadap profitnya, yang itu adalah training perusahaan terhadap karyawannya. Yang kedua adalah alokasi strateginya. Terus habis itu, yang ketiga adalah decision making, pengambilan keputusan terhadap karyawan tersebut, perumusan struktur organisasi yang tepat dan job desk yang tepat seperti itu. Yang keempat adalah visi misinya. Bagaimana suatu perusahaan akan memahamkan visi misinya kepada karyawannya. Itu juga sangat penting karena ada beberapa langkah dan strategi untuk mencapai visi tersebut dalam perusahaan. Yang kelima adalah reward, yaitu reward tersebut juga sangat penting, yaitu kepada meningkatkan kinerja karyawan tersebut dan mempengaruhi karyawan sekitarnya. Yang kelima adalah strong corporate culture, yaitu budaya perusahaan yang disebut tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu ada akhlak. Yang ketujuh adalah merencanakan strateginya bagaimana seperti itu. Yang tadi sudah saya jelaskan, pelatihan karyawan, yaitu melakukan pelatihan karyawan dengan baik, mengalokasikan sumber daya, misal penambahan sumber daya atau yang efektif, misal kalau kelebihan dikurangi, kalau kurang ditambahi seperti itu, dan dilakukannya perhitungan yang matang dengan berbagai tingkat pengetahuan karyawan tersebut. Mereka adalah keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam job desk. Perubahan job desk juga sangat mempengaruhi karena dengan perubahan yang dimana dalam suatu perusahaan tersebut. Yang keempat adalah pemahaman visi misi. Pemahaman visi misi ini juga penting karena kita akan melakukan visi misi untuk mencapai tujuan visi tersebut. Yang kelima adalah penghargaan yang sudah saya jelaskan tadi, budaya perusahaannya bagaimana, itu budaya kerjanya juga mempengaruhi tingkat strateginya. Itu yang tujuh adalah rencana strategisnya, itu strateginya bagaimana seperti itu. SWOT and strong-nya atau SWOT-nya, kelemahannya bagaimana, tantangannya bagaimana seperti itu. Yang kelima dilakukannya kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu di empiris menunjukkan bahwa
adanya signifikan antara hubungan proses implementasi dan kinerja perusahaan konstruksi. Bahwa perusahaan konstruksi di Lembah Kelang melakukan strategi telah menghasilkan pertumbuhan positif pada perusahaannya. Koefisien tertinggi dalam pertumbuhan laba itu 0,4% dan karyawannya adalah 0,6%, yaitu memiliki koefisien 5, yaitu adalah memberikan pelatihan karyawannya. Di sini disebutkan bahwa dalam review uh, analisis ini yang terpenting dalam 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 suatu strategi atau strategi adalah pelatihan dari karyawan, benar-benar menjunjung tinggi karyawan, memberikan materi pada karyawan seperti itu. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan dapat dilakukan menghubungi WA atau email yang tertera tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.